Assalamualaikum teman-teman. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan selamat sejahtera bagi yang selain agama Islam. Di part kedua, yaitu versi lama, pembahasan ini saya bahas dan tidak saya terbitkan lagi dengan versi lama ini, dan ada versi yang terbaru. Namun tetap saya jelaskan karena ada beberapa klien yang masih menggunakan versi ini. Lanjut ya. Saya sudah perkenalan diri ya kemarin ya, jadi tidak perlu perkenalkan diri karena hasil analisa ini pastinya para orang tua, para anak-anak, siswa-siswi alam privat sudah menonton pastinya ya, yang sesi yang pertama. Bagi yang belum menonton silahkan ditonton karena ada kaitannya. Ini versi yang lama, ini sengaja saya hapus namanya. Ini yang pertama adalah yang perlu diketahui adalah dominasi otak. Nanti silahkan dilihat di sini apa nanti dominasinya teman-teman. Yang ini kebetulan limbik ya. Dan sebenarnya limbik itu sudah saya jelaskan kemarin. Dominan apa? Dominan itu rangkuman dari sidik jari itu menggambarkan seperti apa pada rangkuman secara umumnya. Seperti itu ya. Nanti ini ada 3 versi. Yang pertama apakah nanti di sini brain system, nanti yang muncul dominan otaknya brain system. Brain system itu apa? Saya sudah jelaskan di yang kemarin, bisa dilihat di YouTube paling akhir yang kemarin brain system itu, atau mungkin bisa dibaca silakan di sini. Yang kedua, apakah tipikanya di sini limbic system? Kemarin juga saya sudah jelaskan limbic system itu seperti apa, bisa dicek deskripsi link di bawah, diklik lagi, ditonton lagi ya. Apakah new? Seperti itu ya. Jadi dominasi otak tadi dibagi menjadi 3. Dominan mana? Hasil analisa tes milik Anda atau milik putra atau putri Anda. Kita lanjutkan. Di dalam halaman ini saya kira sangat jelas sekali, tinggal membaca. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Ini saya menjelaskan secara global saja ya. Jadi nanti ketika jenengan lihat bukunya, jenengan otomatis langsung memahami. Di sini terdapat 3 poin utama, yaitu visual, auditory, kinestetik. Silakan dilihat paling tinggi mana nanti ya. Kebetulan yang paling tinggi ini adalah di 1, ini auditory kedua, ini ketiga. Jadi di hasil analisa Anda nanti berbeda, nanti dilihat persentase tinggi yang mana. Nah kemudian setelah persentase tinggi, semisal tinggi di bagian ini nomor 1, kemudian silakan dilihat Anda termasuk kategori body atau touch. Body itu kepribadiannya lebih condong ke gerak dalam seluruh anggota tubuh semuanya. Kalau mau belajar berarti belajarnya adalah ikut gerak praktek seperti itu. Kalau touch ini ada lebih ke kreativitas tangan ya, pakai pulpen gitu ya dan sebagainya, kreativitas tangan. Lebih bagaimana gaya belajarnya itu dengan memainkan tangan. Salah satunya biar otak itu tidak panas, misal ya mainkan pulpen gitu. Salah satu teknik belajar supaya nyaman dan bertahan lama seperti itu. Kalau body ya praktek, ya touch itu adalah lebih ke sentuhan. Kemudian sedangkan auditory itu adalah mendengarkan. Jadi semisal jangan lihat, oh saya auditory, dicek
linguistik apa musikal? Kalau linguistik lebih ke bicara, komunikasi dua arah. Kalau musikal ya mungkin bisa belajar dengan diiring musik dan keadaan nyaman, tenang dan sebagainya. Sedangkan visual itu pembagiannya ada dua. Yang pertama teks, ada picture. Kalau teks itu berarti ya membaca dan digarisbawahi pakai stabilo cara belajarnya. Sedangkan picture itu lebih ke media-media gambar, warna-warna, pakai slide, pakai audio visual, seperti itu. Ya, itu gaya belajar masing-masing seorang itu berbeda-beda. Masalahnya gimana? Masalah visual. Dia itu kalau dapat permasalahan biasanya ketika di belakang, duduk bangku waktu belajar di belakang. Karena ketika dia itu di belakang, maka ketika ada teman yang bergerak atau melihat sesuatu, maka akan mengaburkan pandangan ke papan tulis atau ke guru. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah duduknya di depan, bangku pertama atau bangku kedua, deretan kedua. Sebelah kiri atau kanan sama saja, yang penting depan. Oke, sekarang masalahnya orang yang auditory, mendengarkan. Mendengarkan itu sebenarnya duduknya di mana-mana boleh, bebas. Biasanya lebih suka mendengarkan telinga yang sebelah kanan. Misal gurunya di sini, ya. Yang penting duduknya tidak sebelah sininya, ya. Tapi lurus atau sebelah sininya, agar pendengaran itu dari guru sini lebih peka kepada telinga yang kanan. Seperti itu masalah dan solusinya, duduknya bebas. Kalau kinestetik masalahnya apa? Misal dia body, dia cepat bosan ketika tidak diajak praktek, ya, karena body seluruh tubuh harus merasakan aktivitas kegiatan, lebih dominan untuk bergerak, ya. Masalahnya di mana kalau body ini? Kalau di situ tidak gerak, maka akan terasa bosan. Solusinya, duduknya itu duduk yang agak longgar, tidak di tepi atau mepet dinding, karena biasanya sulit untuk bergerak kalau di samping dinding. Pokoknya longgar lah, bangkunya agak dilonggarkan dan sebagainya. Kalau touch itu ya solusinya, cara gaya belajar masalahnya adalah ya merasa bosan ketika hanya mendengarkan dan visual, sama aja dengan body. Namun solusinya adalah dia harus juga kreativitas tangannya harus selalu aktif gitu ya. Kreatif, mainan pulpen, oretan dan sebagainya. Seperti itu. Perlu diketahui di sini ada populasinya. Ini visual itu manusia rata-rata 60% menurut penelitian. Kemudian 15% populasi anak di Indonesia itu adalah auditory, dan 25% populasi anak itu di Indonesia. Itu slide ini saya kira cukup jelas sekali. Jika kurang jelas bisa komentar di bawah. Ini gaya belajar visual. Nah, kemudian ada namanya gaya belajar auditory, pendengaran tadi yang sudah. Ada gaya belajar kinestetik. Ini penjelasannya pelengkap dari yang tadi. Jadi tidak usah terlalu saya singgung ini karena sudah saya jelaskan di atas tadi. Oke, lanjut. Jadi di sini yang dimaksudkan multiple intelligence itu adalah bakat. Jadi bakat itu tidak harus pelajaran, tapi kadang-kadang juga pelajaran. Tergantung nanti tes ini jenengan kasih nomor urutan 1 sampai 5 tertinggi. Contoh saja, andai kata ini nomor 1 bahasanya, ini nomor 3, ini nomor 5, nah ini nomor 4, misal 1 2 belum ada, ini nomor 2. Jadi ini kan jumlahnya ada 9. 5 terbesar prosentasenya yang hari ini lagi yang lagi itu yang lagi asik-asiknya si anak itu atau kita itu, atau
lagi paling potensi di bidang, boleh bidang nomor 1, 3, 5, 4, atau 2. Tidak harus yang nomor 1. Jadi yang lagi ini itu silahkan dikembangkan, sehingga nanti punya bakat dasar yang bisa untuk nantinya mengembangkan yang mungkin ke nomor 1-nya atau yang lebih ke atasnya lagi. Cara bacanya seperti itu, cukup simpel, dan penjelasan terkait dengan spiritual dan sebagainya sudah jelas ada di penjelasan di buku repot seperti ini. Akan dibaca, semisal intrapersonal, psikiater, psikolog, konsultan, dan lain-lain. Oke ya, silakan dibaca di bukunya masing-masing. Kemudian ini pilihan otak, jadi otak kanan, otak kiri. Nah, ini ketika selisihnya itu di antara ini dengan ini, selisihnya itu ada 5, maka disitu akan nampak sekali prakteknya, atau mungkin si anak ini atau putra-putri kita akan nampak sekali perbedaannya. Apa sih otak kanan dan otak kiri? Itu yang jelas sudah bisa jenengan baca langsung di hasil analisis sidik jari. Jadi kalau otak kanan memiliki karakter antara lain mengontrol gerak motor tubuh, karakter hubungan antar manusia, akustik, bunyi, musik, artistik. Kalau otak kiri lebih ke misal mekanis, kita matematis, hitung-hitungan gambar, kata-kata, karakter gas, dan lain-lain. Ini sudah ada di repot, tinggal baca. Oke, yang penting selisih. Kalau itu ada 5, maka akan nampak. Kalau di bawah 5, maka tidak akan nampak. Seperti itu, tidak. Bahkan ada yang sama kadang-kadang ya. Ini. Lanjut, ini tingkat stres. Ya, tingkat stres itu dalam arti kemampuan dalam menanggapi merespon lingkungan itu juga ada kategori tingkat stresnya. Ketika nanti di sini ada min, nah ini jangan dihiraukan ya, anggap aja nggak ada. Kalau semisal persentase yang ada di sini itu 0 sampai 5, antara 0 sampai 5 maka stabil. Kalau 5 sampai 10 menengah, kalau di atas 10 maka kategorinya tinggi. Cukup simpel situ aja untuk mengetahui apakah putra atau putri kita dalam keadaan tingkat tekanan dan ketidakstabilannya itu atau tingkat stresnya itu kategori mana. Ini adalah cara menyerap dan merespon. Nah, menyerap ini dibagi menjadi 2, yaitu akselerasi dan yang kedua adalah intensif. Apa itu akseleratif? Yaitu lebih cepat dalam menyerap informasi. Kaitannya kan informasi ini ya. Dan cenderung mudah tertarik pada hal-hal yang baru, namun kurang memperhatikan ketelitian dan cepat bosan. Itu cenderungnya. Ya. Nanti dilihat lebih cenderung ke ininya atau ini rapotnya. Nah, kalau kebetulan rapot ini cenderung ke akseleratif. Nah, ini cara menyerap informasi. Menyerap informasi itu mendengarkan informasi, menangkap, jadi ada informasi dari si A, kemudian didengarkan, kemudian diserap atau memahami, cara memahaminya. Kemudian merespon. Merespon itu ketika setelah menyerap, pasti ada responnya, menanggapi. Nanti dilihat lebih ke akseleratif atau intensif. Jadi seperti itu, cukup mudah sekali. Ini tidak akan muncul di beberapa bagian, tapi untuk yang bagian tesnya di karyawan muncul ya. Jadi kapasitas pekerjaan. 2 perusahaan tertinggi adalah area di mana bisa mengoptimalkan kemampuan. Tidak ada orang yang sukses jika tidak mencintai pekerjaannya. Nah, jadi persentasenya yang paling tinggi mana? Misalnya ini 1. Dan yang kedua adalah 20, ini 2. Berarti di manajemen sama kreatif. Jadi lebih condong di situ. Untuk halaman ini ada namanya employee. Ini mungkin nggak muncul ya dari beberapa sidik jari ya. Bagi yang muncul silahkan disimak. Employee itu cocok, enak, nyaman menjadi karyawan.
Safe employee adalah memiliki pekerjaan sendiri dan dia kerjakan sendiri. Kayak semisal punya warung makanan ya, yang dikerjakan sendiri mandiri. Business owner adalah orang yang memiliki karyawan, dan investor itu uang yang bekerja untuknya. Di setiap orang punya kecondongan dan kenyamanan masing-masing. Biasanya seorang employee merasa kurang ya nyaman ketika di sini, dan sebaliknya. Maka dari itu, setiap manusia itu memang diciptakan untuk berbeda-beda. Namun tidak salah ketika dia mungkin persentase tertingginya di sini, dia boleh naik ke sini, naik ke sini, dan dari sini naik ke sini, bebas, terserah. Atau semuanya dilakukan. Tapi kenyamanan yang paling pokok, paling inti di mana? Ini 25, 20, 27, paling tinggi di sini. Ya, seperti itu. Lanjut saya jelaskan rekomendasi jurusan bagi yang SMP ya, mau di SMA. Ini ada istilah akselerasi. Akselerasi ini adalah percepatan. Percepatan itu semisal 3 tahun sekolahnya menjadi 2 tahun. Di Indonesia hanya beberapa saja ya yang ada ini. Di Banyuwangi aja ada mungkin ya di satu sekolah ya kalau di Banyuwangi ya. Oke. Yang intensif ini adalah unggulan, menengah, dan reguler itu biasa. Dan apakah bagus mana antara akselerasi, intensif, reguler? Ya bagus, semuanya bagus, tinggal yang penting anak-anak kita itu disesuaikan. Kalau dia cocok di akselerasi ya bagusnya di sini, kalau di unggulan ya di unggulan. Reguler dipaksa di intensif ya nanti malah kasihan, tidak maksimal belajarnya. Oke ya, seperti itu gambarannya. Ini adalah rekomendasi jurusan kuliah. Jadi tanda-tanda yang dicentang merah ini ada rekomendasi. Sedangkan seperti Fakultas Filsafat ini nggak ada centangnya merah ya, ini tidak ada rekomendasi. Nah pertanyaannya, saya pengennya ini tapi potensinya tidak ada rekomendasi. Gimana mas? Boleh saja, asalkan persiapan mulai atau sebelum kuliah dipersiapkan. Itu aja ya. Silahkan dibaca sendiri semuanya seperti ini, mudah kok membacanya. Kita lanjut ya. Ini bagian yang halaman terakhir ya, saran dan pengembangannya sesuai situasi dan kondisi keberadaan Anda, dan bagaimana caranya mengoptimalkan dan memilih, antara lain memilih tempat, memilih teman, dan lain-lain ya. Jadi seperti itu, bisa dibaca, beda aja beres, itu lah paham gitu. Kalau nggak paham bisa komentar di bawah. Oke, terima kasih. Itu sedikit gambaran cara membaca buku hasil analisa sidik jari atau sidik jari bakat. Terima kasih. Saya Muhammad Fahroji. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa banyak-banyak bertanya di bawah kalau ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.